الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 6 Dzulhijjah 1439 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 2018. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Kitabul Jami' di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa UFI TV, Surau TV, dan juga Niaga TV. Yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan hadis nomor berapa? 23. Berarti hari ini orang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Keduanya bertemu saling memalingkan muka. Ini kalau orang sedang saling mendiamkan, sedang tukaran, ketemu saling memalingkan muka. Kemudian kata Nabi SAW, wa khairuhum alladhi yabda'u bissalam. Dari 2 orang ini yang sedang apa tadi? Tukaran. Yang terbaik dari keduanya adalah yang mau memulai mengucapkan salam. Dari 2 orang ini yang sedang saling mendiamkan, yang paling baik di antara keduanya adalah yang mau mengawali untuk mengucapkan salam, alias mengakhiri permusuhan.
muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian kami hormati, tadi hadis ini diriwayatkan dari siapa? Abu Ayyub. Ini sahabat belum pernah kita bahas biografinya. Maka malam hari ini kita hanya akan mendengar biografi sahabat, yaitu Abu Ayyub. Abu Ayyub terkenal dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Dari sini kita akan mengetahui bahwa beliau dari golongan Ansar. Makanya terkenal dengan istilah Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini walaupun dari golongan Ansar, golongan Ansar itu kan yang tinggal di mana? Di Madinah. Menyambut kedatangan golongan Muhajirin yang berangkat dari Mekah. Abu Ayyub Al-Ansari ini walaupun tinggalnya di Madinah, akan tetapi ternyata beliau memiliki hubungan kerabat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur nenek beliau. Abu Ayyub, bapaknya Ayyub. Namanya siapa? Abu Ayyub. Berarti kan Abu artinya bapak, Ayyub, Ayyub. Berarti kan bapak Ayyub. Lah terus namanya dia sendiri siapa? Nama beliau aslinya adalah Khalid bin Zaid. Siapa? Khalid bin Zaid. Mungkin kalau disebutkan Khalid bin Zaid, banyak orang tidak kenal. Inilah ada sebagian ulama yang terkenal dengan nama julukannya, kunyahnya. Dan itu para ulama juga banyak. Contoh Imam Syafi'i. Apakah namanya Syafi'i? Bukan. Siapa namanya? Muhammad bin Idris. Sekarang kalau ada orang mengatakan, tahu nggak Imam Muhammad bin Idris? Pada paham? Enggak. Ya. Lebih terkenal dengan julukannya. Ada juga Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah. Namanya bukan Ibnu Taimiyah, namanya Ahmad bin Abdul Halim. Lebih terkenal dengan Ibnu Taimiyah. Abu Hanifah. Siapa? Abu Hanifah. Siapa namanya? An-Nu'man bin Thabit. Ya. Abu Hurairah, Abu Bakar. Ini semuanya adalah kunyah. Kunyah itu julukan. Ya. Nah, jenengan bikin kuliah juga boleh. Ya. Nama anak jenengan yang pertama siapa? Ya. Kalau saya Abdurrahman, pertama berarti Abu Abdurrahman. Kalau jenengan nama anak pertama Abdullah berarti Abu Abdillah. Kalau nama anak pertama Joko, ya Abu Joko. Ustaz kok kayaknya mandan kepriye? Ya kepriye maning. Wis kadung. Ya. Siapa namanya tadi? Abu Ayyub Khalid bin Zaid. Beliau termasuk as-sabiqunal awwalun. Apa as-sabiqunal awwalun? Orang yang pertama-tama masuk Islam. Buktinya, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, Abu Ayyub ini sudah masuk Islam. Beliau bukan orang yang masuk Islam setelah Nabi datang ke Madinah, bukan. Sebelum Nabi SAW datang ke Madinah, beliau sudah masuk Islam. Bahkan, beliau termasuk rombongan yang pergi dari Madinah ke Mekah untuk melakukan baiat kepada Nabi SAW dalam sebuah peristiwa yang diistilahkan dengan baiat Aqabah.
Baiat apa? Aqabah. Nabi masih di Mekah. Abu Ayyub sudah masuk Islam. Salah satu keistimewaan dan banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Ayyub adalah Abu Ayyub salah satu manusia yang mendapatkan kehormatan untuk menjadi tempat singgah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah. Jadi Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, sampai di Madinah, Nabi SAW sudah punya rumah atau belum? Sudah punya rumah atau belum? Belum. Nabi SAW hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Sampai di Madinah, mereka ingin melihat wajah Nabi kita Muhammad SAW. Maka begitu sampai ke Madinah, disambut oleh penduduk-penduduk Madinah. Dan masing-masing dari mereka mimpi berharap rumahnya jadi tempat singgah. Maka ketika Nabi SAW masuk dengan menaiki ontanya ke kota Madinah, melewati lorong-lorong kota Madinah, jalan-jalan kota Madinah, setiap yang dilewati oleh Nabi SAW membukakan pintunya dan mempersilahkan Nabi SAW untuk mampir nginep di rumah. Akan tetapi dikisahkan dalam buku-buku sejarah bahwa Nabi SAW dikisahkan, diriwayatkan beliau bersabda, da'ha fa innaha ma'murah. Biarkan onta ini berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sesungguhnya onta ini ada yang mengatur dan memerintahnya. Sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang rumahnya sudah kelewatan ternyata tidak diampiri, penasaran ini nanti mau berhenti di mana ya. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan ontanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di lantai 2. Untuk tinggal di lantai 2. Kamu nanti kalau tinggal di lantai 2, kasihan Abu Ayyub, tamunya seliwar. Maka Nabi SAW milih di lantai 1. Oke, akhirnya Abu Ayyub pun naik ke lantai 2, Nabi SAW di lantai 1. Malam datang. Ketika malam datang, Abu Ayyub baru tersadar. Dia ini berada di atas. Yang di bawahnya itu ada siapa? Rasulullah SAW. Si kepriwe. Masa kita berada di atasnya Rasulullah SAW? Gimana istriku? Nanti kalau kita berjalan, berarti kita berjalan di atas Rasulullah SAW. Kalau kita tidur, berarti kita tidur di atasnya Rasulullah SAW. Gimana ini? Iya gimana ya? Akhirnya, ya sudah kalau kayak gitu kita minggir aja, minggir. Di pojokan. Biar kita ini tidak pas di atasnya siapa? Rasulullah SAW. Kita mocok nanti Nabi SAW biar di tengah. Kalau kita jalan ya kita melipir di pinggir. Tapi tetap saja nggak tenang. Malam itu mereka nggak bisa tidur. Kepikiran berada di atas Rasulullah SAW. Nanti kalau kita lagi di situ kemudian Nabi SAW turun wahyu gimana? Lebih repot lagi kita. Akhirnya malam itu mereka sulit tidur. Keesokan harinya Abu Ayyub menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tadi malam kami nggak bisa tidur. Loh, kenapa? Gimana kami bisa tidur? Kami ini berada di atasmu wahai Rasul. Kalau kami jalan, jangan-jangan ada debu yang
rontok, ada tanah yang rontok, kemudian ngotori tubuhmu yang mulia wahai Rasul. Kami nggak bisa. Kami mohon wahai Rasul, engkau pindah ke atas. Ternyata Nabi SAW pun tetap beralasan dengan alasan yang semula. Nggak bisa wahai Ayyub, kasihan tamu-tamu dan juga kasihan kamu. Nggak masalah, nggak apa-apa, sudah kamu di atas. Akhirnya malam kedua. Ternyata malam kedua kejadiannya lebih repot lagi. Abu Ayyub punya gentong, isinya air di lantai 2. Kesenggol. Mungkin karena apa? Nervous. Ya. Gugup Abu Ayyub, kesenggol. Tumpah airnya, makbur. Waduh, gimana ini? Kalau sampai rembes, nanti netesi Nabi Muhammad SAW di bawah. Sekali lagi jangan dibayangkan cor-corannya seperti sekarang. Cuma dari pelepah kurma, tanah, kesiram air ya rembes. Maka sebelum itu terjadi, langsung Abu Ayyub mengambil selimut satu-satunya yang ada saat itu. Dan itu selimut dipakai berdua untuk beliau dan istrinya. Cepat-cepat selimut itu diletakkan di air tadi, langsung buat apa? Menyerap air, meresap airnya. Akhirnya malam itu kedua suami istri tadi tidur dengan tidak berselimut, menahan dingin. Esok paginya sudah nggak bisa diempet sudah. Wahai Rasul, tolong kami mohon kamu pindah ke atas wahai Rasul. Akhirnya betul, ya sudah. Nabi SAW setelah mendengar ceritanya Abu Ayyub, kentongnya apa? Tumpah, ya sudah, tidak apa-apa, aku ke atas. Hari-harinya Nabi SAW senantiasa dikirimi makanan oleh Abi Ayyub dari bawah. Nabi Abu Ayyub dan istrinya masak, dikirim ke atas. Setelah Nabi SAW makan, diambil, ditaruh di bawah. Abu Ayyub nyari mana yang bekas dipegang sama Nabi SAW. Ya, kemudian dari situlah Abu Ayyub makan. Ini namanya ngalap berkah. Boleh dari Nabi Muhammad SAW, bukan dari Ustadz. Baju lagi aja di alap berkah. Ya, dari Nabi SAW. Ya, pada suatu hari Nabi SAW tidak menyentuh makanan yang dihidangkan oleh Abu Ayyub. Taunya gimana? Taunya utuh makanannya. Taunya utuh. Maka Abu Ayyub pun merasa khawatir, merasa takut. Cepat-cepat beliau menemui Nabi SAW. Wahai Rasul, kenapa engkau tidak sentuh makanan ini? Wahai Abu Ayyub, di situ ada bawang. Ada bawang. Berambang, bawang. Dan aku tidak suka karena baunya terlalu menyengat. Nanti kalau malaikat Jibril datang membawa wahyu, bagaimana aku menemui malaikat Jibril dalam keadaan mulutku bau? Tapi kalau engkau mau makan tidak masalah. Halal. Bawang berambang itu halal. Tapi aku tidak suka karena baunya yang terlalu menyengat. Kalau kamu makan silahkan. Baiklah wahai Rasul. Sejak hari itu Abu Ayyub gak pernah lagi makan berambang dan bawang. Karena beliau ingin meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Apa maning jengkol. Gue. Ya, sing pada senang jengkol. Ya. Apalagi rokok. Ya. Bau. Ya.
Kalau jengkol sih mungkin masih dean ana vitamine dean. Ya. Vitamin C. Rokok itu loh apa vitaminnya? Gak ada vitamin di situ. Ya. Yang ada adalah racun dan racun. Mulut bau. Nabi SAW paling gak suka kalau mulutnya bau. Makanya Nabi SAW begitu bangun tidur, setelah berdoa, apa yang beliau lakukan? Siwakan. Siwakan. Gosok gigi. Karena orang bangun tidur itu kan biasanya bau mulutnya tidak enak. Jadi Nabi SAW itu sangat menjaga performa, terutama yang kaitannya dengan bau mulut, bau tubuh. Makanya Nabi SAW itu kan paling seneng, salah satu yang beliau